MasterChef Indonesia Season 10 segera. Sidang kasus penipuan investasi berkedok trading online dengan terdakwa Indra Kesuma alias Indra Kents kembali digelar di Pengadilan Negeri Tangerang, Banten. Pada sidang yang digelar secara online kemarin, pihak jaksa menghadirkan dua saksi ahli, yakni ahli ITE dan ahli pidana. Keduanya memberi kesaksian ihwal dugaan praktik penipuan yang dilakukan Indra melalui iming-iming keuntungan. Dari tadi ada dua orang ahli disampaikan oleh JPU secara online, memberikan satu keterangan, satu ahli dari TPPU menerangkan bahwa sedemikian rupa lah bagaimana transaksi yang masuk dalam unsur-unsur daripada TPPU itu tersebut. Undang-undang TPPU ini kan jelas, ya kan? Untuk menjelaskan, menerangkan adanya suatu pencucian uang. Pencucian uang itu apa? Yang jelas dicuci biar bersih, kelihatan bersih padahal kotor. Nah, di sini tadi kita menanyakan bahwa apakah kategori malah memamerkan seluruh harta kekayaannya dipamerkan, disiarkan sedemikian rupa, itu masuk dalam TPPU apa tidak? Gitu. Tapi kubu pengacara Indra justru merespon lain. Menurutnya dari sejumlah kesaksian ahli yang dihadirkan, beberapa pertanyaan tidak dijawab saksi. Bahkan belum ada bukti otentik yang bisa ditunjukkan terkait apa kesalahan yang dilakukan kliennya. Dari semua ahli-ahli tadi yang menerangkan, kami berpendapat ya terkait dengan apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum pertama di 27 ayat 2, 28, pasal 28 juga ayat 2 ya. Itu kita lihat unsur-unsur yang didakwakan sangat tipis, bahkan tidak dapat dibuktikan apa yang dilakukan oleh klien kita Indra Kesuma. Ya, Indra Kents sendiri didakwa telah melakukan penipuan berkedok trading online. Sebagai afiliator, ia diduga mendapat keuntungan berlipat dari banyaknya pelaku trading binomo. Namun, meski sejumlah korban mengaku banyak mengalami kerugian, proses pembuktian terhadap terdakwa memang tak mudah dilakukan. Lantas, mungkinkah Indra akan lolos dari jerat hukum? Atau sebaliknya, justru akan dihukum seberat-beratnya karena telah merugikan banyak orang? Sejauh ini ya dengan perjalanan persidangan ini ya dia sudah mengikuti dengan baik. Pada prinsipnya ya nanti apa yang akan disampaikan ya sesuai dengan fakta-fakta yang dia alami sendiri, ya kan seperti itu. Saya yakin ya dengan adanya dia mengikuti persidangan ini dia lebih refresh lagi terkait dengan kejadian bagaimana sebenarnya. Seperti itu saya pikir Indra sangat siap ya. Di tempat berbeda, artis Jessica Iskandar kemarin mendatangi Polda Bali guna mengklarifikasi ihwal laporannya ke Propam Mabes Polri terkait penyitaan beberapa unit kendaraan miliknya yang dinilai berjalan secara paksa dan arogan. Jedar, demikian ia kerap disapa, dipanggil untuk memberi klarifikasi setelah Polda Bali menyita beberapa aset kendaraan miliknya. Pihak Jedar mengaku bahwa mobil mewah jenis minibus tersebut adalah milik Jessica Iskandar dan diyakini tidak pernah dijual atau digadaikan ke pihak lain sebelumnya. Jadi pada hari ini kami memenuhi panggilan untuk dimintai keterangan dari Polda Bali sesuai dengan surat panggilan ya memang ya berkaitan dengan memang objek Toyota Alphard B73DAR. Jadi kami berterima kasih juga kepada Polda Bali mengakomodir untuk bagaimana klien saya bisa menyampaikan bahwa memang terhadap objek B73DAR tersebut klien kami meyakini pasti bahwa itu tidak pernah digadaikan ataupun dijualkan kepada orang lain. Saya dapat menjelaskan bahwa mobil Part B73DAR adalah benar milik saya.
Sementara Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Satake Bayu menyatakan saat ini kasus tengah dalam proses penyelidikan terkait pemanggilan terlapor yang diketahui telah mangkir pada pemanggilan sebelumnya. Dalam waktu dekat, pihak penyidik akan mengambil langkah sesuai prosedur yang berlaku. Memang itu yang sudah kita serahkan kepada penyidik sesuai dengan LP kita yang ada di Polda Metro. Jadi nanti masalah kerugian semuanya itu fakta sudah kita sampaikan kepada penyidik yang bersangkutan. Jadi kita menghargai bagaimana proses sidik yang sudah berjalan. Kita tidak akan terlalu asumsi terlalu banyak kan begitu kan. Tetapi kita meyakini LP kita sudah diterima, kita sudah diklasifikasi sebagai seorang korban dan pelapor juga. Maka kami akan terus mengawal kasus tersebut. Ini demi kepastian hukum yang ada di Indonesia. Kasus dugaan penipuan aset ini berawal ketika Jessica Iskandar menyewakan sejumlah mobil mewah kepada Christopher Stefanus Budianto untuk disewakan kembali. Namun seiring waktu, Christopher Stefanus Budianto tidak pernah memberikan uang hasil sewa kendaraan kepada Jedar. Kemudian Jedar melaporkan dengan dugaan penipuan dan penggelapan mobil mewah tersebut. Proses penyelidikan dulu nanti. Setelah itu dilakukan gelar, apakah bisa lanjut atau tidak nanti akan Krim yang akan tindak lanjut. Sementara masih proses ya, masih dalam proses. Kami belum berani menduga-duga ya, kami tetap menghargai proses tersebut. Ya kurang lebih 20 berkaitan dengan bagaimana memang menyatakan bahwa klien saya itu adalah pemilik dan sebagainya. Belakangan pihak Jedar justru dilaporkan balik pihak Stefan ke Polda Bali dengan dugaan pencemaran nama baik. Pihak Stefan mengaku Jedar melakukan kebohongan saat melaporkan kliennya. Apalagi hubungan Jedar dan Stefan adalah hubungan bisnis yang sudah taken kontrak. Bahkan kubu Stefan mengaku Jedar sudah menikmati hasil keuntungan yang telah diberikan dari hasil kerjasama sewa rental mobilnya. Kita coba menyampaikan dulu terkait gugatan perbuatan melawan hukum itu ya, dengan secara vulgar, artinya secara terang benderang ya, dengan menyebut klien kita tersebut sebagai penipu. Nah, ini kita coba sampaikan. Dengan kerugian tersebut sebenarnya sudah berulang kali ya kami sampaikan ya, dan itu sudah masuk dalam materi-materi upaya hukum kami. Sebagaimana dari laporan awal dibuat di Polda Metro pun sudah kami klasifikasi kerugian-kerugian tersebut. Sehingga nanti pun kami meyakini penyidik juga akan melihat fakta hukum yang ada. Masalah langkah-langkah apa yang kita buat ya kita terus terang jujur aja, kita ikutin jalur hukum yang berlaku di Indonesia. Belakangan diketahui dari hasil penyelidikan jika mobil-mobil tersebut telah dibeli oleh Komang Suwardika dari Christopher Stefanus Budianto. Komang Suwardika pun melaporkan Christopher Stefanus Budianto ke Polda Bali karena terlapor hanya memberikan 4 mobil dari 6 mobil yang dibeli. Belakangan diketahui 2 mobil yang diterima pelapor ternyata bodong. Nanti ada tetap prosedurnya ya, apabila mereka tidak yang bersangkutan dipanggil tidak memenuhi, nanti ada prosedur untuk dilakukan langkah-langkah sesuai dengan aturan yang berlaku. Pihak Jedar belakangan meradang karena pihak penyidik melakukan penyitaan terhadap barang bukti mobil mewah tersebut yang dinilai pihak Jedar penyitaan tidak profesional dan arogan. Pihak Jedar pun kemudian melaporkan penyidik di Treskrimum Polda Bali ke Dipropam Mabes Polri. Mungkin nanti secepatnya lah semuanya akan dilakukan pemanggilan pada yang bersangkutan. Semoga masalah ini bisa cepat terselesaikan dan terlapor bisa segera secepat mungkin bisa